Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memaparkan mengenai hasil penelitian kami yang berjudul Paradoks Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 dan Konektivitas Internet di Banjarnegara dengan dosen pengampu Dr. Desi Ramawati MPD dan Muhammad Ifan SPD MSI. Berikut adalah anggota dari kelompok 9. Yang pertama yaitu Diana Nurfitriana, yang kedua Nisa Ramawati, saya sendiri, dan yang ketiga Zara Nurahaliza. Selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian yang telah kami lakukan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pembelajaran secara daring ini merupakan bentuk penyampaian pembelajaran konvensional yang dituangkan pada format digital melalui internet. Dan dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Anggiana, pembelajaran daring ini tidak efektif karena pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan oleh pendidik semakin berkurang. Dan penyebab dari adanya pemahaman peserta didik terhadap materi yang semakin berkurang yaitu karena adanya kendala jaringan internet yang belum merata di Indonesia. Contohnya itu daerah 3T, yaitu terluar, tertinggal, dan terdepan. Dan salah satunya yaitu di Kabupaten Banjarnegara. Dan berikut adalah data yang dilakukan dari hasil penelitian Rigianti, yaitu data-data mengenai akses jaringan internet di Kabupaten Banjarnegara. Nah, dalam data tersebut kita tahu bahwa pembelajaran secara daring ini menyebabkan peserta didik mengalami kendala jaringan internet, baik dari daerah pedalaman maupun daerah perkotaan, dan membuat peserta didik menjadi tertinggal dengan bahasan materi yang sedang dibahas sebelumnya. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai studi literatur yang kami lakukan dalam hasil penelitian ini. Yang pertama mengenai pandemi COVID-19. Sejak awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan wabah virus COVID-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara, termasuk di Indonesia. Nah, pada Januari 2020 ini, WHO menyatakan bahwa dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus ini. Dan kasus terjadinya COVID-19 ini tercatat lebih dari 28 juta kasus dari 213 negara di dunia yang terinfeksi. Karena itu, pemerintah mengambil langkah dengan cepat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, yaitu programnya Stay at Home. Nah, salah satunya mengenai kegiatan pembelajaran secara daring. Dan selanjutnya mengenai konsep pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini membawa perubahan dalam sistem pendidikan, materi yang diajarkan, maupun pembelajaran yang dilakukan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru, siswa, dan penyelenggara pendidikan. Dan pembelajaran secara daring ini, selain untuk memutus penyebaran COVID-19, diharapkan mampu menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan kemandirian pembelajaran yang memungkinkan siswa mempelajari materi pengetahuan yang lebih luas di dalam dunia internet, sehingga menimbulkan kekreatifan siswa dalam mengetahui ilmu pengetahuan dan dapat mengimplementasikan kebijakan kurikulum 2013. Namun, dalam pelaksanaannya, ternyata pembelajaran secara daring ini tidak berjalan sesuai dengan rencana karena mengalami beberapa kendala. Yang pertama yaitu mengenai konektivitas internet. Dengan adanya kendala dari konektivitas internet, membuat pembelajaran daring ini tidak stabil dan tidak efektif dalam dijalankannya. Dan yang kedua yaitu kurangnya memahami materi. Dan yang ketiga yaitu kurangnya komunikasi. Dan berikut data berdasarkan terbukti dalam kegiatan pembelajaran daring ini khususnya di Kecamatan Banjarnegara. Yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan pembelajaran daring dengan perencanaan pendidikan. Salah satu bentuk pelaksanaan perencanaan pendidikan yaitu melaksanakan sistem pendidikan untuk di masa yang akan datang, dan pembelajaran daring saat ini dapat berkelanjutan untuk waktu yang akan datang.
Nah, bisa saja kan adanya permasalahan yang genting di Indonesia seperti pandemi saat ini atau masalah-masalah yang lainnya yang menyebabkan pembelajaran tatap muka ini dialihkan kembali menjadi pembelajaran daring. Nah, sehingga pemerintah harus memulai ini untuk mempersiapkan perencanaan pendidikan pembelajaran daring ini untuk di masa yang akan datang. Berikutnya penelitian relevan yang kelompok kami telah dapatkan. Kesimpulan dari penelitian relevan yang telah kami dapatkan untuk problematika pembelajaran daring ini rata-rata adalah masalah jaringan atau konektivitas internet. Selanjutnya ada analisis pembahasan. Pembelajaran daring membawa perubahan dalam sistem pendidikan. Materi yang akan diajarkan, kemudian pembelajaran dilakukan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi, baik oleh guru, siswa, dan penyelenggara pendidikan. Dari segi problematika pembelajaran daring, akses jaringan internet, terdapat peserta didik yang berasal dari daerah pegunungan, sehingga untuk akses jaringan internet sendiri lebih terbatas dibandingkan dengan peserta didik yang tinggal di daerah perkotaan. Selanjutnya ada berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran daring di Banjarnegara terkendala jaringan. Kebanyakan dari mereka adalah masyarakat yang berada pada daerah dataran tinggi, sehingga daerah Banjarnegara minim konektivitas internet yang mengakibatkan sebagian peserta didik mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran daring tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan dari pembelajaran daring. Yang pertama, pembelajaran daring lebih praktis dan santai. Maksud praktis ini karena dapat memberikan tugas dan pelaporan tugas setiap saat. Terus yang kedua ini, pembelajaran daring fleksibel bisa dilakukan kapanpun dan juga dimanapun. Yang ketiga, pembelajaran daring memudahkan dalam pengambilan nilai pengetahuan. Selanjutnya, yang keempat yaitu pembelajaran daring menghemat waktu. Selanjutnya yang kelima yaitu pembelajaran daring membuat peserta didik dipantau dan juga didampingi orang tua. Selanjutnya yang terakhir adalah pembelajaran daring membuat guru dan juga peserta didik memiliki pengalaman yang baru. Kelemahan dalam pembelajaran daring. Kelemahan pembelajaran daring ini yang pertama yaitu kurang maksimalnya keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa ini maksud dapat dilihat dari hasil keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring secara penuh dari awal sampai akhir. Kemudian kelemahan selanjutnya yaitu kurangnya perangkat teknologi dan ketersediaan jaringan internet untuk menunjang proses pembelajaran daring. Selanjutnya yang terakhir yaitu peserta didik dan guru kurang menguasai aplikasi yang digunakan. Selanjutnya adalah hambatan dari pembelajaran daring. Hal yang menjadi kendala pada pembelajaran daring yaitu masalah sinyal atau koneksi internet. Beberapa peserta didik mengeluhkan kendala sinyal ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian hambatan selanjutnya yaitu siswa merasa jenuh atau bosan saat pendidik memberikan materi, sehingga ketika ada soal atau kuis, peserta didik menjawab secara asal-asalan. Kesimpulannya, pembelajaran daring yang dilakukan saat ini memiliki problematik terhadap peserta didik, khususnya peserta didik yang tinggal di daerah 3T, terluar, tertinggal, dan juga terdepan. Salah satu contohnya yaitu di daerah Banjarnegara. Di daerah tersebut, peserta didik mengalami kendala konektivitas internet atau jaringan. Sarannya yaitu yang pertama saran bagi pemerintah Banjarnegara. Pemerintah dapat melakukan pembangunan secara merata di daerah tersebut agar kendala dalam pelaksanaan pembelajaran daring, terutama dalam hal konektivitas internet, dapat teratasi secara cepat. Sehingga pembelajaran daring yang dilakukan oleh peserta didik berjalan dengan baik tanpa adanya masalah konektivitas yang terjadi. Yang kedua, saran bagi tenaga pendidik, sarannya yaitu dari kami sendiri terkait permasalahan pembelajaran daring, mengenai media daring yang digunakan. Media daring yang digunakan dalam pembelajaran adalah media daring yang tidak membutuhkan koneksi internet yang kuat, hemat kuota, dan juga mudah digunakan. Media daring tersebut yaitu seperti WhatsApp atau Google Classroom. Berikut adalah daftar pustaka yang dilampirkan dalam artikel kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.